Shalom dan selamat malam saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Malam ini kita bertemu dan bergabung kembali dalam ibadah pengisian secara virtual melalui Zoom. Saya berharap dimanapun teman-teman berada, boleh dalam kondisi yang sehat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah kita malam ini. Saya sangat bersyukur boleh kembali melihat wajah saudara-saudari dalam room ini, yang walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi tidak menyurutkan semangat AKK, PKK, bahkan alumni Gloria untuk boleh bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk abang dan kakak, baik AKK, PKK, yang belum melihat anggota kelompoknya dalam room ini, boleh langsung menghubungi mereka untuk bergabung bersama kita di ibadah pengisian kita ini, karena tema yang akan kita bahas sangatlah menarik, yaitu belongs to God. Tema ini berbicara tentang bagaimana Tuhan adalah sumber hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan bisa diumpamakan dengan pohon dan tanah. Kalau kita mencabut pohon dari tanah, tidak lama kemudian pohon itu akan mati. Begitu juga kita, manusia, jika terpisah dengan Tuhan. Kita pasti akan mati. Tuhan adalah lingkungan alami di mana kita diciptakan untuk hidup. Karena kehidupan hanya berasal darinya. Dan tema ini nantinya akan dibahas secara tuntas oleh pembicara kita malam hari ini, yaitu Bang Perlindungan Situmorang. Shalom Bang, selamat melayani. Dan tidak lupa juga saya memperkenalkan rekan saya yang melayani pada malam hari ini, yaitu Firman Marbun sebagai pemusik. Dan saya sendiri, Sariwinda Gultom. Baiklah, untuk memulai ibadah pengisian kita malam hari ini, mari kita nyanyikan pujian kita, Seindah Siang Disinari Terang, dan nantinya lagu ini akan kita medley dengan lagu Segala Benua dan Langit Penuh. Kita bernyanyi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita nyanyikan lagu kita ini dengan mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku.
pengampunan dan damai Bapa. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Saat ini, mari kita ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepadanya. Tunduklah di hadapan Allah. Allah yang sungguh mengenal kita sampai ke kedalaman hati kita. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah pemilik kehidupan kita. Dialah Allah yang selalu menyatakan kasih dan kemurahannya setiap saat di dalam perjalanan hidup kita. Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal, menunjukkan betapa besar kasih-Nya dan betapa kita adalah ciptaannya yang berharga. Sungguh hanya Dialah yang layak diagungkan, dipuji dan disembah. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah pemilik kehidupan kami. Engkaulah Allah yang penuh kasih dan rahmat yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Kami tidak akan dapat menjalani kehidupan kami tanpa kasih-Mu yang luar biasa itu, Bapa. Terima kasih, Yesus. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus segala keberdosaan kami. Sungguh tak terselami Tuhan, bagaimana Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengadakan ibadah kami ini semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Bapa, Engkau yang berbicara atas kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala peralatan yang kami gunakan, Tuhan Engkau berkati. Sehingga ya Bapa, pada akhirnya nama-Mu yang akan dimuliakan melalui ibadah kami ini. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk AKK, PKK, dan juga alumni Gloria yang saat ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati Bang perlindungan orang yang akan membawakan firman pada hari ini Bapa. Mari Tuhan Engkau pakai dia ya Bapa, untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Kami serahkan sepanjang ibadah pengisian kami ini hanya kepada tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebagai orang yang mengaku anak Tuhan, apakah kita sudah menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan? Dan apakah kita sudah mengandalkan Tuhan di setiap laku kita? Tuhan selalu rindu dekat-dekat kita. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merindukan Dia seperti Dia merindukan kita? Mari kita nyatakan kerinduan kita dan pujian kita. Kita bernyanyi, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bang Perlindungan untuk boleh membawakan firman. Baik. Salam semua adik-adik. Ya. Senang sekali boleh bertemu kembali dalam kebaktian Oikumene Gloria malam ini. Saya ingat sebelum COVID, sebelum lockdown, kita masih ketemu ya. Saya catat di agenda saya tanggal 12 Maret yang lalu kita ketemu di Sekret ya. Temanya apa waktu itu ya? Time after time ya. Setelah itu lockdown dan masa COVID sudah berapa bulan ini? Ya sudah 8 bulan ya. Tapi saya percaya Tuhan menyertai kita masing-masing. Perkuliahan juga terlebih ibadah dan pelayanan kita ya. Baik adik-adik dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman. Bapa yang penuh kuasa, terpuji nama Tuhan atas semua keindahan kasih sayang-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dalam segala keadaan, dalam segala hal, tiap-tiap kami ada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu cukup bagi kami untuk menjalani kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Demikian malam ini Bapa, kami bersyukur atas setiap pribadi anak-anak-Mu dimanapun kami berada, baik saudara-saudaraku yang ada di kota Medan, di daerah, Tuhan memberkati lewat persekutuan kami, aplikasi Zoom, menolong kami untuk boleh bertemu di dalam suasana kondisi seperti ini. Kami disanggupkan Tuhan menyesuaikan diri sedemikian. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Kami percaya hadir
di tiap tempat di mana kami berada, terlebih di hati kami, di pikiran kami, dan di segenap keberadaan kehidupan yang kami sedang alami. Bapa, lawatlah setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh-Mu, menolong kami masuk kepada seluruh kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Juru selamat kami, penebus kami. Malam ini, tiap pribadi, kami mohon kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, mencondongkan hati kami sedemikian kepada seluruh kebenaran Tuhan. Bapa di dalam surga, urapilah tiap pribadi, urapi hamba-Mu juga, menyatakan kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, belongs to God. Kita akan belajar bagaimana tiap-tiap anak-anak Tuhan seperti kita merindukan bagaimana kita boleh tetap membangun persekutuan dengan Tuhan ya. Saya akan share screen bahan kita malam ini. Bentar ya. Ya. Oke, bisakah dilihat apa? Konfirmasi dulu. Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Bang. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita dari dua bagian terlebih dahulu ya. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dan nanti Mazmur 63 ya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 3 ini dari pemimpin biduan Bani Korah. Saya baca untuk kita ya, silakan baca juga di dalam Alkitab masing-masing. Demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, konteks dari ayat ini adalah konteks di dalam pergumulan. Ya, Mazmur menyatakan bagaimana mereka mengalami tekanan. Siapa penulisnya? Bani Korah disebut di sini, nyanyian Bani Korah. Ya, kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat berikutnya itu, maka konteks secara khusus Mazmur 42-43 ini adalah bagaimana mereka di dalam segala kondisi kesulitan hidup, namun mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bagi pemazmur tidak ada sukacita terbesar selain daripada sukacita di dalam Tuhan. Jadi kondisi apapun yang dialami, maka satu-satunya pilihan yang terbaik adalah tetap dekat dengan Tuhan. Merindukan Tuhan. Adik-adik, dipakai istilah rusa. Ya, kalau kita lihat di acara televisi ya, ada kalau TV berbayar itu ya, ada binatang-binatang secara khusus rusa, kalau bisa digambarkan adalah binatang yang cukup lemah. Dan ketika mereka haus, dua hal sebetulnya terjadi di dalam dirinya. Pertama, ketika dia sampai kepada mata air, pertama rasa hausnya bisa terpuaskan. Dia minum, ya. Tapi di saat yang sama, sebetulnya air yang ada di sekitarnya itu dikatakan ya, ini valid secara ilmiah ya. Pernah saya baca itu, di saat yang sama air yang ada di dekatnya itu sebetulnya mensterilkan bau badannya. Jadi kalau ada di radius sekitar
mata air itu atau air itu binatang pemangsa, kecuali dia lihat secara kasat matanya, ya, misalnya singa. Kalau tidak langsung melihat, maka air itu sebetulnya mensterilkan bau badan dari rusa itu, sehingga binatang pemangsa di sekitarnya tidak mengetahui keberadaannya dari segi penciuman. Ya, nah artinya apa? Dua hal terjadi di situ. Satu, dirinya sendiri mengalami kelegaan karena rasa hausnya terpuaskan, tapi badannya sendiri atau keberadaan dirinya sendiri pun sebetulnya terselamatkan karena dia bisa mengelabui pemangsa di sekitarnya. Dari situ secara teologis kita bisa merefleksikan sebetulnya ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita bisa menikmati keindahan bersekutu dengan Tuhan, ketika kerinduan yang sangat dalam terjaga, terpelihara di hati kita, maka kita merasa terpuaskan, dahaga hidup kita terpuaskan. Kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh kita bisa tercukupi kebutuhannya melalui makanan yang tersedia 3 kali sehari misalnya. Tapi secara jiwa kita juga merindukan, mendambakan ketenangan, mendambakan sukacita, kepuasan. Secara roh lebih lagi, bahwa hidup kita yang juga adalah roh, memiliki roh, dan Allah adalah roh, kebutuhan dari roh kita sebetulnya, atau kalau bahasa puitis dikatakan di dalam kehidupan kita sebenarnya ada satu ruang di mana harus diisi oleh Allah sendiri karena kita itu dicipta dari gambar dan rupa Allah. Kalau itu kosong, maka kehausan jiwa di mana kita tidak connect dengan Allah akan membawa ketidakbahagiaan. Maka rahasia seorang yang dekat dengan Tuhan sebetulnya adalah dia memiliki kekuatan yang penuh dan juga kepuasan yang penuh dalam bentuk sukacita dan kebahagiaan kalau dia bisa membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Intim. Bahasa yang dipakai ada intimasi, ya. Jadi seperti mesra yang dibangun oleh dua pribadi dalam hubungan spesial misalnya. Kemesraan itu tidak hanya kelihatan di permukaan secara kasat mata oleh orang yang melihatnya, tapi di dalam batiniah mereka bisa dirasakan dan teraktualisasi keluar. Sulit didefinisikan, tapi mereka bisa merasakan hal yang sangat luar biasa. Seperti itu sebetulnya kita di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami berhasil membangun sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan, kita itu mengalami kepuasan sejati. Sulit menjelaskan dengan kata-kata kepada orang, tapi kita bisa merasakan. Itu sebabnya di hadirat Tuhan sebetulnya orang bisa dalam bentuk dimensi-dimensi sukacita, ya, puas rasanya. Maka di dalam sebuah ibadah orang bisa sampai jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Itu ekspresi, ya. Lepas dari mereka sedang membangun sebuah image pencitraan, tapi kalau sungguh-sungguh mengalaminya, itu bisa bebas lepas sampai bisa membuat ekspresi yang orang lain bisa heran. Karena mereka sungguh-sungguh menikmatinya. Tapi saat yang sama orang bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan seperti para pemazmur melakukan itu. Bisa sampai menangis sejadi-jadinya karena mengalami sendiri jamahan Tuhan. Apalagi di saat yang sama dia mengalami beban yang berat. Dia tahu Tuhan peduli dengan dia, dekat dengan dia. Dia bisa merasakan bagaimana
kuasa kasih itu bekerja di seluruh kehidupannya. Maka hubungan pribadi dengan Tuhan sebetulnya adik-adik itu mutlak diperlukan oleh seorang anak Tuhan. Ya, itu sebabnya digambarkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Rasa haus harus kita jaga. Sebetulnya sudah dimulai ketika Roh Kudus masuk di hidup kita, di saat kita bertobat, lahir baru. Salah satu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seorang anak Tuhan sebetulnya adalah menumbuhkan rasa haus kepada Tuhan. Pada firman-Nya, pada persekutuan dalam doa dan seterusnya nanti kita akan bahas. Pada ibadah, pada kerinduan melayani Tuhan dan seterusnya. Kerinduan menyaksikan kasih Tuhan. Ya, Mazmur 42 ini sangat indah. Dari ayat 2 dan 3 ini, coba ingat, banyak sekali ayat ini digubah oleh anak-anak Tuhan yang berhasil menyelami perasaan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Muncullah lagu-lagu yang sangat indah lewat lagu ini. Lagu seperti rusa aja banyak versinya. Seperti rusa, satu. Seperti rusa, dua. Ya, terus tambahin lagi. Saya sendiri tulis lagu dari sini ya. Seperti rusa, rindu air sungai. Nanti gue kirim kalian videonya ya. Ada lagu-lagu saya, ciptaan saya. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah seorang pemazmur menyatakannya, dan itu sebetulnya mewakili jiwa kita, mewakili keberadaan kita. Nah, sekarang Mazmur 63. Sebelum kita masuk ke poin-poin berikutnya, kita merefleksikan ayat ini dulu. Mazmur 63, mari kita lihat. Ini ditulis oleh Daud di padang gurun Yehuda. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Kita cek secara berurut ya, dengan cepat. Mazmur Daud ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ngapain Daud di padang gurun Yehuda? Itu dulu kita cari konteksnya. Kalian baca nanti Bible reading 1 Samuel 23. Khususnya ayat 14. Dijelaskanlah keberadaan Daud di padang gurun Yehuda itu. Kalau di 1 Samuel 23 ayat 14 sebetulnya nama yang berbeda tapi tempat yang sama, dibilang padang gurun Zin. Sama itu maksudnya dengan padang gurun Yehuda. Ngapain Daud di sana? Didapati dari kisah itu Daud sedang dikejar-kejar oleh pasukan Saul. Ya. Dan saya sudah pernah membuat itu bagian dari tugas di kampus. Ada 8 kali Saul mengejar-ngejar dan mau membunuh Daud. 8 kali. Nah, hitungan pertama itu mulai dihitung waktu Daud main kecapi di istana istana Saul, lalu Saul kumat ya, diambilnya tombak, dilemparkannya tombak itu ke Daud. Tuhan memelihara hidup Daud masih ya, bisa dielakkan dan tidak kena. Itu hitungan pertama dari yang 8 saya maksud tadi. 8 kalilah Saul ingin membunuh Daud, benar-benar. Dan beberapa di antara ke belakang, Saul waktu itu sudah menjadi mertua dari Daud. Ingat ya, istri pertama dari Daud adalah anak perempuannya Saul. Ya. Nah, Mazmur 63 ini bagian dari pengejaran Saul kepada Daud. Artinya secara nyawa waktu itu Daud sangat-sangat terancam. Bahayanya yang dihadapi sangat-sangat berat karena Saul punya pasukan yang tangguh. Sementara dia, kalau dari Alkitab kita tahu hanya saudara-saudara kandungnya
dan beberapa orang yang bergabung dengan dia yang setia mengikutinya. Artinya secara kekuatan pasukan kalau mau berhadapan secara langsung dari segi peperangan, Daud sama sekali tidak akan bisa melawan. Kira-kira begitu. Tapi lihatlah, yang mau saya sampaikan adalah dalam kondisi nyawa terancam, kondisi sangat-sangat terpuruk, yang dicari Daud secara manusiawi sebetulnya, andaikan Daud berdoa, harusnya dia berdoa supaya Tuhan menyingkirkan musuhnya. Itu yang paling utama sebagai kebutuhannya. Ya kan? Tapi lihat ayat 2 itu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi apa yang dinomorsatukan Daud pada waktu kondisi dia dikejar-kejar musuh? Yang diutamakannya adalah dia mencari Tuhan. Dia ingin dekat dengan Tuhan. Dia ingin mengalami sendiri bagaimana masuk di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Silakan kalian PA pribadi dari Mazmur 63 ini nanti kita bisa melihat bagaimana ancaman terhadap nyawa Daud itu bisa dikesampingkan dia seringnya untuk sementara dibandingkan dengan kerinduannya untuk tetap disertai Tuhan, dekat dengan Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak terputus, itu jauh lebih penting bagi dia. Ini sangat indah sekali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kadangkala kalau kita punya masalah, ada dua gendangnya orang punya masalah. Satu, makin jauh dari Tuhan. Dan itu udah fakta di luar sana. Kalau ada kita temukan seorang yang mabuk misalnya. Kalau kita tanya, kenapa kau mabuk-mabukan? Bisa saya jawabannya, aku banyak masalah. Maka kita di format itu, pemahaman kita sejak kecil, lihatlah sinetron-sinetron. Kalau ada orang punya masalah, maka di sinetron, di film itu digambarkanlah mabuk-mabuklah dia. Kira gitu, ya kan? Karena baru masalah dengan istri, mabuk dia di luar. Jadi seolah-olah kalau ada masalah, mabuk adalah jalan keluar. Padahal tidak. Artinya bukannya datang kepada Tuhan, malah makin menjauh dari Tuhan dengan melakukan dosa. Nah, yang kita lihat dalam kehidupan keseharian seperti itu. Orang punya masalah, tidak lagi ada kerinduan berdoa. Tidak lagi ada kerinduan beribadah. Ceklah teman-teman kita yang sudah mandek kebaktian, mandek pelayanan. Cari tahu dan minta dia jujur menjawab. Apa masalahmu sehingga engkau tidak mau ikut lagi kebaktian? Apa masalahmu sehingga engkau tidak mau ikut pelayanan lagi? Bisa-bisa aku punya masalah ini. Daftarnya ada. Nah, seolah-olah kalau ada masalah, maka yang pas adalah makin menjauhi Tuhan. Dan itulah pola pikir yang terbalik yang seharusnya seorang memiliki masalah sama seperti Daud punya masalah. Musuhnya di sekeliling dia banyak sekali. Tapi justru yang dirindukan adalah dekat dengan Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Kerinduannya digambarkan, lihat adik-adik, haus, kering, tandus, tiada berair. Nah ini orang biologi bisa mengerti kali ini ya. Kering, tandus, tiada berair. Kering masih ada airnya. Sedikit. Tandus lebih kering lagi. Makin dikit kadar airnya. Tapi kalau tiada berair, empty airnya. Kosong airnya. Tidak ada. 0%. Artinya kerinduan dalam wujud hausnya dia itu sampai ke titik
nadir, terendah. Ya kan? Gambaran ini sangat dalam sebetulnya. Artinya tidak ada kebutuhan lain yang didambakan pada saat itu kecuali bertemu dengan Tuhan. Mari kita bangun cara pola pikir dan format rohani kita seperti ini, ya. Nah, sekarang mari kita masuk. Adik-adik, kalau begitu apa artinya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Membangun kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita akan Dia. Anak Tuhan yang baik sudah tidak perlu diingat-ingatkan dalam hal ini. Artinya kita butuh Tuhan. Sejak kapan? Sejak kita masih dikuasai dosa. Dan anugerah Allah sudah melepaskan kita dari kuasa dosa. Sekarang status kita anak-anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Kita panggil Tuhan kita Bapa, kita anaknya, dan seterusnya. Hubungan antara kita dengan Bapa sudah dikonekkan oleh Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam Kristus, di dalam Dia, saya dapatkan penjelasan yang sangat luar biasa, indah, dalam dari surat-surat Rasul Paulus. Adik-adik, bacalah mulai Roma sampai Filemon. Itu 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Roma sampai Filemon. Ya, dari 27 perjanjian baru, kitab perjanjian baru, 13 nyaris 50% berarti. 27, 13 diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam 13 suratnya itu, adik-adik, ini pengayaan pengetahuan Alkitabmu ya, 168 kalilah Rasul Paulus bilang di dalam 13 suratnya itu, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Tuhan. Nih gonta-ganti, tapi intinya tetap sama. Artinya sebelumnya kita di luar Kristus, tapi setelah percaya Yesus, sekarang kita di dalam Kristus. Maka kalau ketemu kata di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, itu kata-kata seperti itu di surat Rasul Paulus. Semuanya itu 168 kali. Apa maksud dia? Maksud dia adalah ada keistimewaan yang luar biasa sejak kita percaya Yesus, status kita anak-anak Tuhan. Ada kekayaan yang melimpah-limpah bagi seorang anak Tuhan dari seluruh kekayaan berkat Allah ketika kita ada di dalam Dia. Maka adik-adik kita semua, berapa kita yang gabung di Zoom pada malam ini, kita ada di dalam Kristus. Bagaimana sikap seorang yang di dalam Kristus? Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Alkitab PL dan PB sebetulnya dari banyak kebenaran yang ditekankan di Alkitab. Salah satunya adalah hubungan. Supaya kalian tahu ya, hubungan antara manusia ciptaan Tuhan dengan penciptanya. Lihatlah konsep di Taman Eden itu. Tuhan membangun relasi antara Dia sebagai pencipta dengan Adam dan Hawa sebagai ciptaan. Relasinya apa? Sebuah ketaatan. Itu sebabnya pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah-tengah taman itu jangan makan. Sebetulnya yang mau diminta di situ adalah, aku sudah sediakan semua bagimu. Saya minta satu hal, taatlah kepada aku. Nah, maka dia temui mereka di taman itu. Tapi justru lihat, setelah dosa telah merusak rencana Allah yang masuk dalam hidup manusia, hubungan ini yang pertama kali yang rusak. Itu sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Ya kan? Pengusiran itu sebetulnya adalah pilihan terakhir, tapi Tuhan harus melakukannya karena hubungan sudah rusak.
Maka hubungan itulah yang dipulihkan oleh Tuhan melalui perjanjian dengan Nuh dipulihkan, perjanjian dengan Abraham semakin jelas, sampai akhirnya perjanjian baru muncul dalam diri Yesus, dan kita semua yang ada dalam Yesus masuk kepada sebuah perjanjian yang sangat-sangat erat. Dia Tuhan kita, kita anaknya. Dia Bapa kita, kita adalah anaknya. Itulah sebuah hubungan. Peliharalah hubungan itu dengan Allah kita, ya. Yang kedua, mengakui kalau kita adalah orang berdosa sehingga melalui iman kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah kita lakukan, ya. Roma 10 ayat 9-10, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Kalian cek nanti ayat itu. Itulah sebuah status dimulai. Saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah permulaan awal. Iman saya menyambungkan saya dengan Yesus. Tapi ingat, Efesus pasal 2 ayat 8-9, iman itu pun adalah pemberian Tuhan. Anugerah dari Allah. Maka 100% pemulihan hubungan antara kita orang berdosa dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat sungguh-sungguh 100% dikerjakan oleh Tuhan. Itulah yang kita kenal dengan anugerah. Ya, mari kita hargai anugerah itu. Maka nomor 1 dalam kecintaan dan idola kita yang paling kita dambakan sebetulnya dekat dengan dia adalah Tuhan Yesus, Allah kita, ya. Nah, kalian yang punya hubungan spesial dengan seseorang mengerti artinya rindu, ya kan? Rindu sama pacar, ya kan? Tapi kerinduan pada pacar itulah sebetulnya gambaran kecil yang harusnya ada dengan kerinduan kita kepada Allah. Allah Bapa Surgawi kita selalu memiliki keinginan untuk dekat dengan kita, untuk memiliki hubungan yang intim dengan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Allah mencari manusia di Taman Eden. Kalian Bible reading nanti Kejadian pasal 3, ya. Ketika sudah jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke taman itu, cari ulang. Adam, di manakah engkau? Sebetulnya tahu dia Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon itu. Adam memang mengakuinya. Ketika kami dengar engkau datang, langkah-langkahmu kami dengar, bahasa bebasnya begitu. Kami takut, maka kami bersembunyi. Dan salah satu efek dari dosa adalah takut yang sifatnya negatif, ya. Menghindar dari Tuhan. Tapi Tuhan datang mencari. Dan ini adalah gambaran dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai kepada PB. Tuhan berinisiatif mencari manusia berdosa. Jangan dibalik. Agama yang lain mengajarkan manusialah yang berinisiatif mencari Tuhan, melakukan sesuatu supaya dia dapat perkenanan kepada Tuhan. Maka dia yang berjuang. Tapi kekristenan mengajarkan Tuhanlah yang terlebih dahulu datang mencari manusia. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dunia. Itu sebabnya harus ada inkarnasi. Itu sejak 4.000 tahun Yesus sudah dirancang akan datang. Masa manusia sudah jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 15, proto-evangelium, pendahuluan dari seluruh berita keselamatan, berita sukacita, berita Injil, sudah dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan Hawa akan berurusan dengan ular. Dalam terang perjanjian baru, Matius pasal 1, Lukas pasal 3, ada silsilah Tuhan Yesus di situ. Yesuslah keturunan Hawa itu. Dalam terang kitab Wahyu, Wahyu pasal 12 ayat 9, dan Wahyu pasal 20, dan kita diberitahu bahwa iblislah yang disebut ular di situ. Maka Yesus dengan iblis di Golgota itulah berurusan.
Yesus mengalahkan iblis di kayu salib itu. Artinya apa? Pemulihan hubungan antara manusia ciptaan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa itu harus dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan itu dimulai sejak dari Taman Eden. Ya, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk memulihkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Datanglah dan mulailah dengan Yesus Kristus. Ya, nah berikutnya, mengapa begitu penting membangun hubungan yang erat dengan Tuhan Allah? Karena Tuhan kita kita percaya adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita pun butuh Dia. Ia ada dalam hidup secara pribadi. Siapa yang tidak membutuhkan Tuhan sekarang? Coba bayangkan. Kita bernafas aja karena Tuhan kasih kesempatan hidup. Hanya orang tidak bisa melanjutkan kehidupan. Tuhan bilang selesai. Kita ini rapuh sekali. Rapuh sekali. Apalagi zaman COVID sekarang ini. Coba lihat. Hari ini saya bisa sebut Sumatera Utara berduka lah ya. Orang Kristen Sumatera Utara terkhusus. Saudara-saudara kita GBKP. Kan? Ketua moderamennya Pak Agustinus itu ya. Mbak. Ya. Pendeta yang setia di mata para jemaat GBKP, dia seorang yang hamba Tuhan yang sangat rendah. Ya, dan hari ini meninggal. Tadi pagi meninggal. Disebutkan karena COVID. Dan istrinya sekarang sedang dirawat. Rapuh sekali ternyata. Ya, memang rapuh. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuh. Maka mendekatlah pada Tuhan. Sebagai anak-anak muda kalian, mahasiswa sebagian, alumni sebagian, kita butuh Tuhan. Mendekatlah. Maka membangun HPDT itu sama artinya dengan mendekatkan diri dengan Allah. Kita mempunyai pengertian suatu tindakan, suatu inisiatif, usaha. Jadi kita harus berusaha. Ada yang menghalangi, ada. Singkirkanlah itu. Banyak yang menghalangi. Bisa kemalasan, bisa juga masalah-masalah yang kita hadapi, bisa berusaha merontokkan kita. Bisa orang-orang di sekitar kita juga, sikap-sikap yang kurang mendukung. Bisa juga masalah tugas-tugas yang banyak, terkonsentrasi kita kepada itu. Dan kita mulai sedikit tersingkirkan, sama seperti suami istri. Teman-teman, kalian belum berumah tangga. Saya sudah ya. Ketika ada banyak tugas menumpuk, maka di saat yang sama kalau tidak dijaga, hubungan atau relasi dengan istri dan anak-anak bisa mulai makin kendor. Tapi itu yang harus disadari supaya tetap dijaga keseimbangan, kira-kira gitu. Itu sebabnya kan tidak jarang kita lihat ada seorang bapak yang akhirnya hanyut di dalam pekerjaannya dan fokus hanya pada pekerjaannya, sementara istri dan anak-anaknya sudah merana. Ya kan? Tidak dijaga keseimbangan dalam hal kedekatan hubungan dengan istri dan anak. Dan dalam hal kepada Tuhan pun begitu. Bisa ada yang menyita. Dan di balik semua itu yang tidak kalah sengitnya adalah iblis sangat-sangat berkepentingan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ingat itu. Ya, maka paling tidak disukai iblis salah satunya adalah anak Tuhan saat teduh. Anak Tuhan berdoa. Anak Tuhan kebaktian kita kayak sekarang ini. Nggak sukai itu. Tapi kita lawan. Ya, ada Roh Kudus menolong. Ada kuasa dari Tritunggal menolong. Apa dasarnya? Satu, iman kepada Tuhan. Tadi saya bilang, tidak ada yang bisa menyambungkan kita kepada Allah kecuali jalur iman. Ya, yang pertama sekali kita miliki adalah iman yang menyelamatkan, adik-adik. Ya, Yohanes 3 ayat 16 ayat hafalan itu, karena begitu besar kasih Allah sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, itulah iman yang menyelamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8-9 itu,
Iman itu adalah pemberian Allah. Iman itu adalah anugerah dari Roh Kudus bekerja di hati kita. Diefektifkanlah keselamatan dari Tuhan Yesus di hidup kita dengan cara menaruh iman di hati kita. Itu yang disebut dengan effective calling dalam doktrin, ya, doktrin keselamatan. Disambungkan kita kepada Sang Juru Selamat itu, dan alat penyambungnya itu adalah iman. Dan Roh Kuduslah yang menaruh itu di hati kita. Nah, iman seperti itu nanti dilanjutkan seperti segitiga secara doktrinal. Mengetahui siapa yang kita imani, maka pengetahuan Alkitab kita bertambah. Pengetahuan doktrinal kita bertambah. Pengetahuan kekristenan bertambah. Tapi saat yang sama, keyakinan kita makin bertambah. Makin yakin sepenuhnya ya dan amin setiap kebenaran yang kita terima, firman yang kita baca. Tapi di saat yang sama juga pengabdian kita kepada Tuhan semakin dalam. Itulah yang disebut Martin Luther dengan sola fide, pengabdian, penyerahan diri total. Ya, kakak-kakak pemimpin kelompok mengerti ya, artinya serahkan hidup dalam bentuk pengabdian totalitas. Jadikan Yesus sebagai Raja di hidupmu. Dia adalah Tuhan. Tuhan berarti sama dengan Tuhan. Kuabdikan hidupnya sama Dia. Aku hambanya. Sejak itu, kira-kira begitu. Sampai ke tahap itu iman. Maka iman yang berikutnya, setelah tahu, yakin, dan mengabdi sepenuhnya pada Tuhan, maka ada urusan maju mundurnya kehidupan oleh karena banyaknya tantangan, maka ada iman dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya kualitas ketangguhan dalam menghadapi masalah. Lukas pasal 8, di sana ada murid-murid, habis mereka kocar-kacir ketika datang angin sakal. Padahal Yesus ada di situ tidur di buritan. Petrus bilang, guru, kita binasa. Nah, bahasa Medannya itu, mampuslah kita guru, ini badai bisa dilawan. Tapi Yesus bilang, di manakah kepercayaanmu? Nanti Bible reading Lukas 8. Cari angin ribut diredakan, ya. Artinya apa? Yesus mencela, aku ada di sini, kamu kok nggak percaya? Nah, urusan ada pergumulan badai hidup. Adik-adik, kalau namanya beriman harus sampai juga pada tangguh dalam menghadapi masalah. Amin. Iya. Jadi bukan hanya iman urusan keselamatan, ya, tapi juga harus sampai tangguh menghadapi masalah. Covid ini masalah serius, kalian harus tangguh, ya. Mengadaptasikan diri sedemikian. Kamu harus tangguh. Ya, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menandakan kalau kita menyerahkan seluruh hidup dan kerja untuk dikendalikan oleh Tuhan. Ya, banyak contoh di Alkitab. Abraham misalnya. Coba bayangkan, Ishak ditunggu sampai umur 99 tahun dia. Ya, mendekati 100. Nah, kalian baca nanti Roma pasal 4 bagian ayat-ayat terakhir itu, ya. Di sana disebut sudah mendekati 100 umur Abraham. Belum juga nongol itu si Ishak. Pas 100 lahirlah si Ishak. Sesuai dengan janji Tuhan. Dan naik turun iman Abraham. Tapi pada akhirnya umur 14 tahun si Ishak disuruh dikorbankan. Coba bayang. Korban berarti mati. Sudah biasa dilakukannya itu dalam bentuk anak domba. Kalau disuruh ke Gunung Moria, mati alamatnya itu Ishak. Dan malam-malam didengar firman itu, besok pagi-paginya sudah berangkat dia. Kejadian pasal yang ke-20. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa masalahnya? Di situ ada iman. Ketika Abraham jalan, ditemani pembantunya membawa kayu bakar. Dibilang, kalian tunggu di sini, kami akan ke sana, nanti kami akan kembali kepadamu. Coba bayangkan. Kami dibilang, berarti bersama Ishak. Terus ketika Ishak tanya, Bapak, di sini udah ada kayu bakarnya, mana kambing dombanya?
Karena dia tahu persis setiap kali bapaknya mempersembahkan di mezbah, selalu ada kambing atau domba. Ditanya begitu, tahu jawaban Abraham? Abraham bilang, Tuhan sendiri nanti yang akan menyediakannya bagi kita anakku. Coba bayangkan. Dari mana itu muncul kata-kata? Padahal belum juga dilihatnya. Dan disitulah pertama kali disebut Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ya, Tuhan menyediakan. Benar ketika Ishak sudah siap ditikam, di sana sudah ada nyangkut satu anak domba. Tuhan men-stop tindakan Abraham dan disebut Tuhan mengganti dengan anak domba Ishak yang harusnya dikorbankan. Jehovah Jireh. Di situ Tuhan menyediakan. Adik-adik, pakailah nama Tuhan yang disebut Jehovah Jireh dalam seluruh kebutuhanmu. Amin. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Ya, sampai hari ini. Musa misalnya membangun imannya sedemikian ya. Tapi kalaupun dia tidak diizinkan masuk Kanaan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, Yosua misalnya tangguh imannya, dididik mulai sejak awal sebagai pengawal-pengawal Musa, ya, dia setia dalam hal itu. Paulus misalnya, tangguh. Ada masalahnya? Ada. Sakit, penyakitnya enggak disembuh-sembuh. Nah, malah dihardik Tuhan Yesus dia ketika dia minta disembuhkan. Cukup kasih karuniaku bagimu, katanya, sebab di dalam kelemahanlah engkau beroleh kekuatan dari Tuhan. Kira-kira begitu. Alkitab mencatat sampai matinya Paulus penyakitnya itu enggak sembuh, ya. Dan dalam segala hal iman kita menjadi penopang untuk menjalani kehidupannya, keberhasilan di dalam mengikut Tuhan. Kita tahu di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, ada keselamatan dan seterusnya. Suatu hari misalnya di luar kehendak kita, misalnya kita jatuh. Ada anak Tuhan yang jatuh, ada ya. Tapi ingatlah, pengampunan dari Tuhan tidak pernah tertutup bagi kita. Bangkit lagi ya. Tidak ada anak Tuhan yang on fire semua, selalu on fire dalam kondisi 100% tangguh, enggak. Tapi di saat kita lemah pun berlarilah sama Tuhan. Berlari lagi sama Tuhan. Semangati dirimu sama seperti pemazmur. Ya, mengapa engkau bersedih, hai jiwaku? Kata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? 3 kali dibilangnya Mazmur 42, 43. Ya kan? Nah, kenapa? Karena apa? Dia semangati dirinya. Berharap lagi kepada Tuhan. 3 kali dibilangnya. Ya. Kemudian ada pengharapan. Ini tadi saya katakan. Seorang yang punya iman ada pengharapan ya. Kalian Bible reading 1 Korintus 13 ya. Iman, pengharapan dan kasih. Seperti 3 serangkai Deliana Tulu itu ya. Punya pengharapan. Seorang yang punya pengharapan maka LLL akan lari dari dirinya. Tahu LLL? Leti, lesu, letoi, lela, lunglai, loja. Kalian tambahin lah ya. LLL. Rontok iman itu tanda pengharapan tidak lagi terpancar kepada Tuhan. Itu sebabnya adik-adik secara doktrinal gereja kita, HKBP dan sejenisnya ya. Kalau orang bunuh diri maka tidak. Orang Kristen ngaku Kristen tapi bunuh diri, maka gereja tidak akan melakukan acara penguburan secara gereja. Tahu kalian itu? Perhurian HKBP ada pasalnya itu ya. Kalian coba tanya nanti pendetamu, pendeta HKBP ya. Kenapa tidak dilakukan acara gereja kalau bunuh diri? Alasannya apa? Seorang bunuh diri itu berarti tidak ada iman dan pengharapan dalam dirinya. Maka tidak bisa dikategorikan orang Kristen, maka tidak bisa dikategorikan anggota gereja. Kalau bukan anggota gereja, gak usah dikubur pakai acara gereja. Kira-kira gitu sederhananya begitu.
Ya. Jadi kita masih punya pengharapan. Masa pandemi ini udah 8 bulan, masih ada pengharapan, masih. Sebelum ini 100 tahun yang lalu ada flu Spanyol katanya. Kalian googling nanti itu ya. Berapa lama flu Spanyol? Katanya 1,5 tahun sampai 3 tahun. Terus berapa korbannya? Ada sekitar 90 juta manusia. Nah, sekarang belum sampai 5 juta, ya, bukan berarti meremehkan korban yang sudah ada, tapi artinya ada yang lebih parah dari masa pandemi COVID-19 ini. Kita berharap akan segera berakhir, betul, itulah doa kita, tapi dalam segala kondisi sulit ini pun, anak-anak Tuhan tidak boleh putus pengharapan. Ya, tetaplah tertuju pada Tuhan. Kemudian kasih kita. Kasih. Jadi tadi saya bilang 1 Korintus 13 itu ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah sebetulnya penopang segala sesuatu dalam seluruh tindakan dan karya Allah. Mari sejak penciptaan. Pikir-pikir gini ya, adik-adik. Andaikan Tuhan nggak ciptakan alam semesta ini, apa ada yang kurang dalam dirinya? Nggak ada. Andaikan tidak dicipta manusia, ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Berkurang kemuliaannya misalnya, karena nggak ada yang menyembah dia. Enggak. Kalian tahu adik-adik, ini rahasia berumah tangga ya. Tapi tanda petik ya. Kalau suami istri nggak punya anak, dibandingkan punya anak, mana lebih repot? Kami yang jadi orang tua mengertilah sebetulnya yang justru membuat repot dan membuat susah kami orang tua itu kalau ada anak. Ini tanda petik ya supaya kalian mengerti. Ya kan? Bahkan ada orang tua yang habis-habisan dalam perjuangan demi anak. Nah, coba berandai-andai. Andaikan nggak ada anak, kan bisa melenggang dia ke sana kemari berdua, makan sana makan sini, mojok sana mojok sini, kan gitu kan? Ya. Tapi mengapa setiap orang yang masuk rumah tangga mendambakan anak? Kenapa? Tambah repot kok? Enggak, dia baikan repot itu demi kasihnya. Rindu ada objek kasihnya. Ya kan? Sama, Tuhan pun begitu. Karena dia Allah yang maha kasih, rindu ada objek kasihnya. Maka anak-anak Tuhan yang mengerti kasih Allah, kita juga membangun HPDT karena kita mengasihi Allah kita. Amin. Sama seperti ini adik-adik yang udah punya pacar. Masa sih kalian nggak jaga komunikasi dan rindu dekat berkunjung? Bila penting mau naik apa kek. Saya dulu pacaran 6 tahun sama kakakmu ini. 6 tahun. Nah dia di Jakarta, saya di Bandung waktu masih kuliah. Terus sudah tamat, saya di Medan, dia di Jakarta juga. Terus gimana? Hitung-hitung uang ongkosku untuk menemui dia, kayaknya udah bisa beli mobil. Ya, misalnya, kenapa? Habis deh cinta berat di pulsa. Waktu itu belum ada HP, yang ada adalah warung telekomunikasi. Wartel, bukan warnet ya, wartel. Nah, jam 11 malam baru telepon supaya bisa diskon 50%. Ya, gitu. Tapi dijaga, rindu dekat, kali-kali kunjungi, naik kapal laut kayak, naik ALS kayak 3 hari 3 malam waktu itu di jalan, bela-belain. Kenapa? Karena ada kasih. Ya, jadi kasih akan mendorong orang siap berkorban. Jadi kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan, masa kamu nggak berkorban untuk waktu pagi-pagi bangun lebih cepat, terus saat teduh misalnya. Masa nggak berkorban untuk ikut melayani seperti ini, ya melalui Gloria kita ini. Masa nggak berkorban untuk kebaktian misalnya dan seterusnya. Ya, nah. Apa alasan kita harus membangun HPDT? Alasannya
kita membutuhkan kebutuhan rohani, itu tadi saya sudah sampaikan. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Jalan satu-satunya mencari solusi menuju suasana batin, ini batin ada di sini. Batinnya kita juga butuh suasana tenang, suasana damai, sukacita, nyaman. Kalian nyanyikanlah lagu, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Apa artinya itu? Ya kan? Dekat kepada Tuhan, kita bisa merasakan nyaman. Ya, tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia butuh kehidupan batin yang tenang, ya, spiritual, segar. Keluar dari ruang kebaktian pasti segar rohani kita. Habis saat teduh, baca Alkitab pasti segar. Dapat sesuatu dari berkat, dengar khotbah, apa macam-macam, kita disegarkan. Dan itu tidak bisa diukur dengan uang itu. Ya. Dan langkahnya, ini kita masuk sekarang. 1, doa. Jadi jangan lagi ada anak-anak Tuhan di dalam pembinaan persekutuan kita yang tidak jalan doanya, ya. Bukan sekedar doa makan rutinitas, ya. Doa makan, doa bangun tidur, enggak. Tapi doa yang kita maksud sudah sampai ke level seperti Mazmur 63 tadi. Dekat dengan Tuhan itu juga sebagai kerinduan yang tidak bisa ditawar-tawar. Itu sebabnya kita datang, mendekat, sapa dia, ya. Sama seperti pengantin baru. Kalian tahu adik-adik? Belum pengantin baru, kan tunggu aja nanti. Tahu, paling salah satu yang luar biasa, bangun pagi-pagi itu, misalnya siapa duluan bangun, terus ya, dicium kening pasangan itu, bangun sayang, gitu. Ya, ya bisa terlalu jauh menghayal. Tapi maksudnya itulah, kita sapa dia. Orang yang sangat dekat dengan kita, kita kasihi dia, ya kan? Nah, sama, kita sapa Tuhan. Kita sapa dia dalam doa. Jadi bangun tidur yang paling pertama kita ingat, ya, supaya masih penyesuaian duduk sebentar di tempat tidur supaya oksigen masuk normal di dalam tubuh kita. Yang pertama kita ingat di situ adalah Allah kita, penebus kita. Maka anak Tuhan yang sudah mengerti ini tidak akan lupa bangun tidur langsung berdoa, ucap syukur, ya kan? Iya. Dan seterusnya di dalam doa-doa yang lebih jauh, kita sudah tidak lagi hanya mementingkan kebutuhan kita di dalam doa, tapi juga sudah menjadi pendoa-pendoa syafaat yang sudah merindukan kerajaan Allah semakin luas, orang ditolong Tuhan, orang dari pergumulannya bisa keluar, penginjilan jalan dan seterusnya, permasalahan bangsa bisa teratasi dan seterusnya. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan sudah terbiasa menjadi pendoa syafaat. Ya, masuk keluarga-keluarga kita, keluarga besar yang belum serius mengikut Tuhan, itu menjadi bagian dari doa-doa kita. Ya. Kemudian baca firman, saat teduh, adik-adik, APDT bagian yang tidak terpisahkan dari saat teduh, ya. Baca Alkitab. Saya rindu adik-adik sudah tidak lagi bolong-bolong di dalam baca Alkitab. Mungkin tidak, kadang tidak sempat pagi, bisa malamnya lah atau siangnya lah. Yang kerja mungkin buru-buru harus pergi, tapi boleh nanti waktu istirahat di tempat kerja atau malam setelah istirahat sebentar sebelum tidur misalnya, tetap harus ada makanan rohani dalam bentuk firman, ya. Di saat teduh, Bible reading sudah biasa lah, ya. Saya berharap ada rutin mulai Kejadian sampai Wahyu, baca berapa kali nanti. Itu menjadi sebuah berkat tersendiri. Kalau kalian udah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bisa mengerti benang merah dari semua 66 kitab itu, bisa dapat benang merah. Kira-kira begitu. Ya, kemudian PA pribadi atau PA kelompok, lama-lama sudah terbiasa PA, apa yang disebutkan dalam diajarkan Alkitab ini, bagaimana itu terjadi, aplikasinya pada diri saya dan seterusnya. Lama-lama bisa
bawa renungan singkat, bawa renungan sederhana di mana misalnya di kalangan Persekutuan Pemuda misalnya, atau di NHKBP seperti itu, nanti berkeluarga di Punguan, di STM, sudah terlatih bawa renungan sederhana. Ya, itu hasil dari penggalian Alkitab yang sudah terlatih dalam bentuk PA pribadi. Ya, jadi sangat-sangat diperlukan. Nih kalian sekarang sebagian ada di rumah bersama orang tua, berkeluarga, ada banyak waktu di rumah. Ajaklah mereka juga untuk membangun mesbah keluarga dalam hal ini, ya. Kemudian melakukan perintah Tuhan, taat, ya, dalam segala hal karena sudah dekat sama Tuhan. Kasih dan ketaatan adalah satu paket. Kemudian biasakan merefleksikan firman di dalam hidup kita masing-masing. Dapat sebuah berkat, refleksikan pada diri, hasilnya adalah sebuah perubahan sikap. Itu sudah terbiasa, ya. Baru terakhir, bangun kesaksian hidup yang terbaik. HPDT harus diakhiri dengan imbasnya munculnya pribadi-pribadi yang bisa menyaksikan kasih Kristus dimanapun kita berada. Oke, itu. Nah, sampai sedemikian yang bisa saya sampaikan, adik-adik. Boleh kita diskusi sebentar. Ada waktu beberapa menit ke depan, mari kita diskusi. Oke, baik. Ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung mengirimkan pertanyaan di kolom chat, atau boleh menghubungi pengurus, dan boleh juga open mic dan memberikan pertanyaan secara langsung. Oke, mungkin sembari menunggu Bang pertanyaan daripada teman-teman yang lain, di sini sudah ada satu pertanyaan tadi yang sudah mengirimkan kepada saya. Dia no name, ya. Ini pertanyaannya Bang. Bagaimana halnya dengan seseorang yang sangat berjuang memperbaiki HPDT-nya, tapi tak kunjung-kunjung menikmati HPDT-nya? Sementara dia sudah berjuang dalam hal kuantitas dan disiplin waktu, tapi tak kunjung menikmatinya. Apakah yang salah dari orang itu, Bang? Itu pertanyaannya, Bang. Saya pernah bertemu dengan seorang jemaat, tiap kali dengar khotbah selalu ngantuk. Bisa tertidur dan bisa sampai mangap, seperti mengorok, ya. Nah, kami perhatikan kenapa sering begitu dia, ya. Nah, kami cek, tahu adik-adik, ternyata dia terlibat dalam kuasa gelap. Nah, ada yang belum beres, ada yang mengikat hatinya, mengikat dirinya. Jadi, setiap kali ketemu firman, dia dilemahkan langsung. Nah, ini contoh salah satu, ya. Jadi firman bisa diganggu oleh sesuatu. Nah, saya tidak katakan si adik yang nanya itu terlibat dalam kuasa gelap, bukan, ya. Maksudnya itu salah satu indikasi. Maka ceklah adik, mengapa sebetulnya minatmu seperti tadi, kerinduan untuk intimasi itu dengan Yesus kok olah-olah tidak ada. Itu sama dengan katanya pacaran, tapi wajib kunjungan pacar nggak ada minat, ya. Malam minggu lo ini Bang, datanglah ke rumah. Aduh banyak kali tugas Dek, banyak kali kerjaan, nggak bisa Dek. Begitu terus, alasan melulu. Nah, coba tanya, sebetulnya kamu cinta nggak sama saya? Nah, kira-kira begitu. Jadi hal-hal seperti ini silakan cek dulu, ya. Sebetulnya kasihmu pada Kristus dalam kondisi apa sekarang? Lihat pada salib Yesus. Renungkan kembali kisah Golgota itu. Renungkan kembali makna anugerah yang sudah diberikan kepadamu. Renungkan kembali siapa masa lalumu dan sekarang kau diangkat menjadi status anak Allah. Kalau konsep-konsep seperti ini ada, itu akan membangun aku kagum dengan dia. Aku tahu dia sudah memberi yang terbaik di hidupku. Maka aku pasti merindukan dia. Itu udah hukum alam itu sebetulnya. Coba kalau ada seseorang yang begitu baik pada dirimu, diberi kebutuhanmu, misalnya, ya, diperhatikan kamu misalnya, terus
Kalau ketemu dia, pasti kita hormat luar biasa sama dia. Dan kita rindu juga ketemu dia. Kira-kira begitu. Ya kan? Jadi maksudnya konsepmu dan pengenalanmu kepada Tuhan start awalnya itu sudah benarkah, ya kan, bahwa persekutuan pribadi sebetulnya tadi di awal saya katakan dimulai dari status yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan kita. Jadi kalau engkau melihat salib Yesus, hatimu terenyuh karena akulah Yesusku ini disalib di situ. Hal-hal itu akan membangun kerinduan kita. Jadi seolah-olah tidak ada yang lebih penting lagi dari selain daripada dekat dengan Yesus. Hal-hal seperti itu. Jadi lebih seringlah merefleksikan, misalnya nyanyian rohani, hayati, berulang-ulang coba dengarkan sebuah lagu yang sifatnya menjelaskan tentang kasih Kristus, syairnya tentang kasih Kristus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Renungkanlah dalam-dalam. Masa sih terenyuh hatiku? Iya. Hatiku dipenuhi kasih Kristus. Masa aku nggak memenuhi, mengasihi dia dan seterusnya. Ya, ada sesuatu yang mengganggu, pasti itu. Ceklah, cari tahu ya. Sharing sama temanmu, mungkin yang lebih senior supaya akhirnya bisa dibantu menemukan apa penyebab, apa permasalahan yang membuat kamu tidak bisa menikmati HPDT itu. Ya, pasti ada penyebabnya. Oke, bisa-bisa kamu punya masalah, fokusmu masih ke situ dan seterusnya. Atau ada akar pahit yang belum terselesaikan. Ingat loh, itu hal-hal yang mengganggu semua itu. Ya, misalnya kamu bermasalah dengan seseorang tapi tidak beres, tidak dibereskan. Itu seperti dosa yang seperti kanker, makin merambat. Lama-lama kita yang dibuat terpuruk. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Ada lagi pertanyaan daripada teman-teman? Boleh ditanya secara langsung ya dengan open mic. Dan juga boleh di chat pengurus. Dan silakan ada. Boleh silakan. Langsung dituliskan di kolom. Kakak, kalau mau bertanya boleh langsung open mic. Siapa tahu kan lagi ngetik sekarang lama, langsung aja boleh. Ayo langsung bilangnya. Ya. Gak usah segan-segan. Atau udah jelas semuanya? Mungkin Bang. Tinggal aplikasinya ya, pelaksanaannya sehari-hari. Iya Bang. Malasnya ini Bang supaya dihilangkan. Paling itu ajanya nih. Malas. Beberapa adik-adik. Alasannya selalu terlambat bangun. Kadang-kadang juga keburu ribut di poska gitu. Adik-adik jangan terlalu kaku dengan waktu ya. Nah, jadi tidak selalu harus pagi, kalaupun yang terbaik pagi. Tapi maksudnya jangan pula merasa kalau enggak tadi pagi, bolong tadi pagi udah enggak ada gunanya lagi, siang, sore, malam, enggak ya. Ya, bagi kitanya pagi itu ada, bagi Tuhan mana ada pagi. Pagi, siang, malam enggak ada begitu, karena Tuhan di luar ruang dan waktu. Jadi maksudnya setiap saat juga kita bisa temui Dia. Apalagi sekarang kan di HP-mu kan ada Alkitab. Lagi dimanapun sebetulnya, ada perjalanan pun, di bis, di angkot, dimanapun sebetulnya, kita bisa sejenak baca Alkitab. Kadang satu ayat saja kita baca, kita bisa dengar suara Tuhan melalui. Sungguh, ya. Iya. Kadang lagi naik sepeda motor pun kita bisa terlintas, sepertinya kontak kita dengan Tuhan. Benar. Jadi sebetulnya kemesraan itu sudah terjagalah. Sama seperti
ya bayangkanlah seorang yang sedang berkasih-kasihan. Di mana saja sebetulnya kita terasa kontak dengan dia. Ya. Jadi maksudnya format saat teduh jangan buat jadi sebuah format yang kaku, tak bisa digeser sedikit pun dalam bentuk jangan ya, jangan. Ya. Tapi jangan pula, yang penting hatiku tertuju sama Tuhan, nggak baca Alkitab pun nggak apa-apa, nggak juga ya. Ya, kira-kira begitu. Renungan kita yang selalu manis dengan dia. Ya. Oh, mungkin gini Bang, pernah juga dengar alasan beberapa adik, kan? Kadang udah bad mood sama tetangga kos gitu, jadinya bawaannya jadi malas untuk saat teduh. Mengatasi bad mood dengan tetangga kos itu dulu Bang. Memang alasan klise, tapi selalu berulang-ulang seperti itu. Bang, pertama sebetulnya akarnya itu yang harus dimusnahkan dulu. Berarti hubungan pertemananmu dengan dia nggak bagus. Itu dulu. Akan terulang terus nanti. Bangunlah relasi persahabatan dengan dia. Coba. Bisa nggak kamu bersahabat dengan teman kosmu? Saya masih ingat loh teman-teman kosku waktu dulu di Pasundan 9B. Rata-rata bisa kompak dengan mereka. Ya kan, kamar masing-masing sebetulnya beda, tapi ada ruangan di mana kita bisa bersenda gurau. Bangunlah di situ. Kompak loh. Saya waktu udah ke Bandung pulang ke Medan semua, aku cari mereka. Ada rasa rindu yang dalam. Sebetulnya relationship harus juga dibangun bukan hanya kepada Tuhan ya, tapi juga orang-orang yang di dekat kita. Ya. Pasti ada hal yang luar biasa kalau kita bisa sampai ke level sahabat dengan teman-teman kos, ya. Oke. Jadi itu akarnya itu disingkirkan dulu, baru lama-lama kan gangguannya makin dikit. Tapi di sisi lain, jangan pula mereka penentu hubungan kita dengan Tuhan. Sama aja saya dengan pacar, mau apa kata orang, yang penting kami berdua kan saling dekat, saling percaya. Itu juga hal-hal yang perlu di setting, ya kan? Ya, kita nggak mau peduli apa kata orang atau situasi di sekitar kita. Aku dengan Tuhanku harus tetap bisa terjaga kemesraannya, kira-kira gitu. Ya. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Baik Bang, ini mungkin pertanyaan satu lagi. Di sini ditanyakan, apa dampak terbesar jika tidak menjalin HPDT yang intim dengan Tuhan? Itu sama saja kita nggak makan. Nggak sehat rohani kita, Dik. Kurang gizi, bisa sakit penyakit cepat bisa datang karena kita nggak kuat secara fisik, ya kan? Rapuh. Nah, secara rohani pun pasti begitu. Muncul banyak hal. Ketangguhanmu, pertama, kamu kehilangan saat-saat yang indah, berkat-berkat yang hebat, yang luar biasa. Kamu akan kehilangan itu kalau HPDT-mu nggak terjaga. Kemesraanmu dengan Tuhan nggak ada, kering jadinya. Nah, itu. Saya selalu hubungkan dengan hubungan spesial dengan orang. Kering hubungan kami. Wih, kan nggak enak. Sayang waktu berlalu kalau kering hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Kemudian susah kita melawan pengaruh-pengaruh, godaan sampai akhirnya urusan bisa gampang jatuh dalam dosa. Termasuklah karakter-karakter yang karakter mulia, karakter yang baik, akhirnya tidak terbangun. Sebaliknya pasti muncullah karakter manusia lama. Ada teman yang memang tidak ikut dalam Kristus, sudah mulai ikut-ikutan kita. Mulai dari omongan, sikap, tingkah laku, keputusan-keputusan. Diajak kita ke sana, udah gampang kita ikut. Padahal itu hal yang tidak membangun, dan seterusnya lah. Sampai ke depan nanti kalau nggak dipulihkan urusan-urusan mencari teman hidup,
apalagi udah pacarannya pun sudah mulai tidak menjaga kekudusan, dia sembarangan dan seterusnya dan seterusnya sampai ke pernikahan. Waduh, panjang ceritanya ya. Jadi sebetulnya itu sangat penting dijaga. Sampai hari ini saya menjaganya, istri saya menjaganya, anak-anak Tuhan yang terus fight di dalam kerohanian, on fire, yang terjaga pasti karena HPDT-nya jalan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan yang HPDT-nya jalan, ambruk tuh pelayanannya. Pengurus-pengurus yang HPDT-nya nggak jalan, tunggu aja lah. Bisa akhirnya mereka memandang organisasi pelayanan itu sebagai hal yang biasa saja. Dan kuasa itu tidak terasa dalam diri. Kuasa Tuhan itu berjalan seperti udah mekanis aja begitu. Nggak terasa kuasa di dalam dirinya. Orang pun bisa merasa nggak ada kuasanya dia. Dan seterusnya. Ya, jagalah itu. Jangan ditinggalkan. Sungguh. Ya, Roh Kudus itu mau bekerja luar biasa kalau kontak kita dengan dia terjaga. Ya, urapan itu terasa. Oke. Baik. Baik, Bang. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ya, ya. Ini ditanyakan, Bang. Dalam membangun relasi dengan Tuhan, ada beberapa hal yang menghambat terkhusus dosa atau kesalahan di masa lalu. Sering kita terintimidasi oleh karena itu, baik mungkin dari bisikan iblis ataupun dari pikiran kita sendiri. Jadi bagaimana aplikasi konkretnya bagi kita supaya bisa lepas dari itu dan dapat membangun HPDT lagi dengan intim dengan Tuhan. Adik-adik, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Oke? Iblis itu mendakwa kita dan itu pekerjaannya tiap-tiap hari. Ya. Ketika kita percaya pada Yesus Kristus, ingat ya, darah Yesus Kristus itu mengurus dosa yang mana? Darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib itu, pertama, mengurus dosa warisan dari bapak mama kita, opung kita. Ya, ingat tuh Keluaran pasal 20, ya, keturunan ketiga sampai keempat, oke? Diputus Tuhanlah itu. Tidak lagi kita mengemban dosa-dosa nenek moyang kita ketika kita sudah percaya Yesus. Yang kedua, dosa-dosa kita sejak masa kanak-kanak diputuslah itu. Maka pengertian menghapus dosa itu sama seperti tulisan di papan tulis sekarang dihapus, sudah nggak bisa baca lagi, nggak tahu lagi apa tadi tulisan di sana, kira-kira gitu. Dan yang ketiga, dosa mana? Dosa-dosa spesial di mana kita terlibat waktu kuasa-kuasa gelap. Bisa saja orang tuamu dulu bawa kamu ke dukun. Bisa saja dulu pernah ada jimat-jimat dan seterusnya, apalagi kita yang dari kampung. Tapi ingat itu, dosa itu pun efektif darah Yesus mengurus itu. Jadi jangan remehkan kuasa darah Yesus, seolah-olah nggak sanggup kuasa darah Yesus mengurus, membersihkan itu dari hidup kita. Dan iblis suka itu mengungkit-ungkit. Maka di kitab Yakobus kalau Tuhan tidak membangkit-bangkit, iblis membangkit-bangkit. Dan salah satu tugasnya adalah mendakwa kita. Maliaki itu mencatat itu. Mendakwa kita. Tahu? Dimuncul-munculkannya masa lalu, memori masa lalu. Bilang sama dia, dalam nama Yesus, aku sudah putus dengan semua itu. Darah Yesus yang memutuskan. Maka engkau tidak ada sedikit pun bisa mengambil bagian di dalam masa lalu. Kira-kira begitu. Jadi jangan mau digocok itu adik-adik ya. Ketika engkau percaya pada Yesus Kristus, efektif seluruh kuasa salib Kristus membuatmu sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Baca Roma pasal-pasal mulai pasal 1, 2, 3 dan seterusnya. Engkau ditebus, dibayar lunas hutang dosamu. Engkau dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 10. Dengan kuasa dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi jangan mau digocok-gocok iblis dengan cara menggocok pikiranmu. Ya, jangan.
konsep kita kepada Alkitab ini kita percaya. Bukan kepada omongan orang, apalagi bisikan-bisikan iblis, ya. Ingat itu. Jadi tegaskan dalam dirimu secara iman, diri kita masing-masing sudah diurus Yesus, dosa masa lalu. Bahkan secara doktrin keselamatan adik-adik, dosa yang kelak, saya pakai istilah kelak kita lakukan. Ya kan? Bisa-bisa lo 2 minggu lagi masih berdosa kita, atau 1 tahun di depan. Itu pun tidak menghalangimu lagi sebagai anak Tuhan. Ya kan? Tidak pernah dipecat diri kita. Misalnya, 2 hari yang lalu saya berdosa. Apakah perlindungan situ orang dipecat Yesus sebagai anaknya? Enggak. Tapi saya akan bereskan itu sebagai anak Tuhan yang mengerti kasih karunia Tuhan, saya datanglah minta ampun. Jadi itu, jangan mau gocoh, istilahnya itu gocoh, ditakut-takuti kita oleh konsep-konsep yang tidak benar. Firman yang menjadi pegangan, bukan kata orang, bukan kata iblis, ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang jawaban. Terus juga saya serahkan kepada Abang untuk menutup sesi khotbah dan juga sesi tanya jawab kita. Untuk menutup. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam keterbatasan waktu, kami mengakhiri pembahasan firman Tuhan. Secara khusus bagaimana kami membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kerinduan yang terjaga kepada Allah kami yang hidup, kepada Allah kami yang sudah menebus kami. Kekasih jiwa kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua adik-adikku ini. Dalam segala keadaan mereka, peliharalah iman mereka. Pelihara kesungguhan, kerinduan, dan intimasi mereka dengan Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segarkan jiwa mereka tiap-tiap hari. Bahkan segarkan kerohanian mereka untuk selalu memandang kepada karya keagungan Tuhan di dalam hidup mereka sehari-hari. Sehingga kami terus mengagumi Tuhan, terus menghormati Tuhan, bahkan terus mendambakan intimasi yang semakin dekat, semakin mesra, semakin indah dengan Engkau. Tuhan, pelihara HPDT masing-masing. Melaluinya mereka memiliki kekuatan rohani yang tangguh, siap menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan. Teristimewa di masa pandemik saat ini, ada banyak kesukaran di dalam hidup manusia. Diri kami pun mungkin mendapat imbas melaluinya. Tuhan, teguhkan iman adik-adikku ini, sehingga tidak ada yang mundur secara rohani, tapi boleh tetap maju, tangguh, dan cakap menghadapi setiap permasalahan yang ada. Meteraikan firman-Mu Tuhan yang kami terima malam ini. Hamba berdoa buat semua adik-adikku ini, supaya mereka keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, seperti janji firman Tuhan di Roma pasal 8. Karena kami memungkinkan mendapatkannya oleh karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama dengan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saat ini tibalah kita di penghujung ibadah kita. Namun sebelumnya untuk teman-teman nantinya boleh mengisi angket atau absensi dari komisi pembinaan yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan biarlah kiranya kita yang sudah menjadi anak Tuhan boleh merealisasikannya dalam kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita menutup ibadah kita, kita menyatakan komitmen kita dengan bernyanyi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita bernyanyi. Tuhan inginkan setiap anak-anaknya mengenal Dia dan jadi dewasa
saya undang Bang Pak Perlindungan Situmorang untuk menutup dalam doa. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa kembali. Ya Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, pengagungan, dan hormat kami kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemuliaan-Mu nyata di sepanjang ibadah kami, pertolongan dari Roh Kudus membawa kami kepada hadirat-Mu, tiap pribadi boleh terhubung di dalam kuasa kasih Tuhan, kalaupun melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan, kami tahu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami terus agungkan. Kami mengabdi kepadamu seumur hidup kami. Kami bersyukur buat kebenaran yang kami terima. Teguhkan iman kami semua untuk tetap mampu menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, baik melalui doa, melalui firman, melalui pelayanan kami, melalui kesaksian kami, melalui setiap hal yang kami boleh nyatakan kepada orang di sekitar kami melalui cara hidup kami yang berkenan kepada Tuhan. Urapi semua adik-adikku ini dalam segala keberadaan mereka, yang kuliah, yang kerja, yang merindukan mendoakan sebuah pekerjaan formal, dan berkati mereka semua juga di dalam menuju masa depan, membangun relasi-relasi yang spesial dengan orang-orang yang Tuhan siapkan menjadi kekasih hati mereka, memasuki rumah tangga bahkan di waktu mendatang. Berkati setiap keluarga, orang tua, adik kakak, dan seisi rumah mereka. Kau jagai dengan kuasa-Mu. Keluar masuk mereka Engkau berkati. Dan kami mohon anugerah-Mu terus berlanjut untuk menjagai kami secara khusus dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, berkatilah persekutuan kebaktian Oikumene Gloria untuk pengurus yang secara khusus memberi diri untuk mengurus pelayanan Tuhan di sini setahun ke depan. Tuhan memimpin, memberkati dalam segala keadaan, kendala yang ada, mampukan mereka untuk boleh terus mengorganisir pelayanan ini dengan kuat kuasa Tuhan. Kami akhiri pertemuan ibadah kami malam ini. Lanjutkanlah kasih setia-Mu dalam sisa akhir malam ini, dan juga istirahat kami bersama keluarga orang-orang terdekat kami. Tuhan menjagai dengan damai sejahtera-Mu. Besok pagi kami bangun, kekuatan yang baru menyertai kami semua untuk tetap setia mengikut Tuhan. Bagi-Mu-lah hormat, pujian, dan kemuliaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Lakukanlah firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari malam ini. Pertolongan Roh Kudus meneguhkan tiap adik-adikku semua untuk tetap mampu membangun, menjaga HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan tiap-tiap hari. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Sorgawi, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus, kiranya menyertai adik-adikku sekalian malam hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.